Selamat pagi semuanya. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ingat, optimisme Anda akan mempengaruhi kesuksesan Anda ke depan. Nah, jumpa lagi hari ini pembelajaran ekonomi tentang laporan arus kas, atau istilah lain boleh dikatakan dengan istilah cash flow. Nah, minggu kemarin Anda sudah berhasil melaksanakan pembelajaran dengan baik dengan materi laporan modal dan laporan neraca. Nah, hari ini kita akan coba tentang laporan arus kas. Nah, apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas itu merupakan informasi yang dihimpun tentang seluruh data-data nilai kas masuk dan nilai kas keluar. Apa tujuan pembelajaran hari ini adalah, yang pertama adalah Anda mampu membuat catatan tentang laporan arus kas. Kenapa kita belajar tentang arus kas? Ada beberapa manfaat dari laporan arus kas yang perlu kita pahami dan kita ketahui bersama. Yang pertama adalah kita mampu menghitung nilai rincian transaksi dari kegiatan investasi, kegiatan pembelanjaan, dan operasional lainnya sebagai wujud dari informasi arus kas. Yang kedua, dengan laporan arus kas akan mencerminkan bahwa berapa tingkat kebutuhan perusahaan, berapa tingkat kemampuan perusahaan dalam menggali keuntungan dalam periode berikutnya. Yang ketiga adalah sebagai nilai prediksi ke depan bahwa perusahaan dalam pengembangannya membutuhkan dana yang nilainya dapat ditentukan dalam wujud laporan arus kas. Baik pelajar sekalian, sebagai memperdalam materi ini, silakan Anda buka halaman 87 sampai 88. Nah, pelajar sekalian, mari kita akan coba perdalam bagaimana membuat dan menyusun laporan arus kas dengan baik. Saya mohon kepada kita semua agar fokus dalam proses pembelajaran. Baik, kita akan mulai pembelajaran selanjutnya. Baik, kita mulai pembahasan kita tentang laporan arus kas. Yang perlu diawali adalah apa sebetulnya tujuan laporan arus kas. Tujuan laporan arus kas itu memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas entitas selama dalam satu periode. Artinya, laporan arus kas menyediakan informasi tentang kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan atas dasar kas. Kemudian, apa manfaat dari laporan arus kas? Yang pertama adalah melihat kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua adalah kemampuan entitas untuk membayar dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah keuntungan yang diberikan kepada para pemilik saham. Kemudian manfaat yang ketiga adalah membedakan antara laba bersih dengan arus kas dalam kegiatan operasional. Dan yang keempat adalah manfaatnya sebagai wujud transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan non-kas. Selanjutnya adalah tentang klasifikasi arus kas atau komponen-komponen klasifikasi dalam laporan arus kas. Yang pertama adalah aktivitas operasi atau operating activities. Komponen ini melibatkan beberapa pengaruh kas dari transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba. Misalnya, penjualan barang dan jasa, kemudian penerimaan royalti, kemudian fee, kemudian komisi dan komponen-komponen pendapatan dan biaya kepada supplier atau
karyawan. Yang kedua adalah aktivitas investasi, investing activities. Ini meliputi pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi yang berkaitan dengan hutang dan ekuitas serta hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kegiatan investasi. Yang ketiga adalah aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Komponen ini melibatkan kelompok-kelompok atau pos-pos yang berkaitan dengan kewajiban dan ekuitas. Nah, komponen yang berkaitan dengan dua hal tersebut tentu berkaitan dengan bagaimana yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan peminjaman uang, pembayaran dividen, pelunasan pinjaman, dan lain sebagainya. Nah, ketiga klasifikasi laporan arus kas yang tadi saya sampaikan, kalau kita susun dalam sebuah format laporan arus kas, maka nampak seperti dalam tabel ini. Mohon seluruh siswa agar lebih fokus dalam tabel ini, karena ini menentukan dalam penyusunan laporan arus kas. Kita akan coba bagaimana cara menyiapkan laporan arus kas. Boleh kita lihat dan kita fokus dalam komponen ini. Yang pertama adalah menentukan perubahan kas. Yang kedua adalah menentukan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Yang ketiga adalah menentukan arus kas bersih dari kegiatan investasi dan pembiayaan. Sedangkan penyajian laporan arus kas boleh dituangkan dengan dua metode. Yang pertama adalah metode langsung. Apa itu metode langsung? Metode langsung merupakan pengelompokan dari penerimaan kas dan pengeluaran secara bruto atau kotor. Yang kedua adalah metode tidak langsung. Kenapa dikatakan tidak langsung? Karena laba atau rugi disesuaikan dengan pengkoreksian, sehingga pengaruh dari transaksi bukan langsung kepada kas. Penangguhan atau diferensial atau aktual penerimaan atau pembiayaan kas untuk operasi di masa lalu, sehingga ada keterkaitan dengan masa yang lalu. Baik, kita mulai dengan contoh. Mohon seluruh siswa agar fokus ya. Jadi kita bikin contoh. Yang pertama adalah sumber laporan posisi keuangan. Ingat ya, sumbernya adalah laporan posisi keuangan. Nah, ini merupakan perbandingan antara 2 tahun. Yang sebelah kiri ini adalah tahun 2012, yang sebelah kanan adalah 2011 atau tahun yang semalam. Dari angka-angka ini nampak dari kegiatan atau posisi keuangan perusahaan. Kasnya ada peningkatan, kemudian piutang, kemudian persediaan, ada perlengkapan dan lain sebagainya, sehingga totalnya nampak di sini. Kemudian ini merupakan kelanjutan dari tabel yang ada, yang mencerminkan tentang data utang, kemudian saldo laba dan lain sebagainya, dengan ditunjukkan dengan angka-angka yang ada. Baik, kemudian ada data tambahan atau informasi lainnya pendukung dari tabel yang sudah ada. Boleh kita lihat, yang pertama adalah nilai penjualan tertera, kemudian beban harga pokok, kemudian ada laba kotor dikurangkan, dapatlah laba bersih setelah beban operasional. Nah, kemudian bagaimana proses penyelesaian dari materi soal yang ada?
Mohon kita semua agar lebih fokus. Dari data ini kita mencari selisih, makanya membuat satu kolom pembantu, ya, satu kolom pembantu. Apabila nilai positif, berarti terjadi peningkatan. Apabila terjadi penurunan, maka dimunculkan dengan angka-angka yang negatif dengan tanda kurung. Nah, begitu juga dengan tabel lanjutan, di mana kita mencari selisih, apakah selisih positif atau selisih negatif dari kolom yang kedua yang berkaitan dengan utang dagang. Mohon kita semua agar lebih fokus. Baik, langkah selanjutnya adalah menyusun data-data yang ada. Yang pertama kita boleh lihat tentang komponen arus kas bersih dari aktivitas operasional. Ini angka-angka bersumber dari dua tabel yang sudah ada. Mohon kita agar lebih fokus untuk memperhatikan angka-angka yang ada ini. Nah, selanjutnya adalah komponen-komponen yang berkaitan dengan pembiayaan atau beban. Tabel ini merupakan kelanjutan dari tabel yang tadi. Boleh dicatat atau dibuat di bawahnya. Kita sambung, yang penting ada pembatas antara komponennya awal dengan komponen selanjutnya. Selanjutnya adalah komponen yang berkaitan dengan aktivitas investasi. Apa komponen-komponennya? Kita boleh lihat di sini dari tabel yang ada. Baru selanjutnya adalah komponen arus kas dari aktivitas pendanaan. Apa komponennya? Muncul yang ada di tabel. Mohon agar lebih fokus memperhatikan tabel yang ada. Kemudian kita lanjutkan dengan mendekati kesimpulan yang ada. Berapa kas yang diterima dari pelanggan atau supplier muncul dalam angka-angka yang sudah ada, bersumber dari catatan-catatan sebelumnya. Nah, ini merupakan proses akhir dari proses penjumlahan dan pengurangan nilai yang ada. Nampak di sana nilai saldo kasnya. Baik, seluruh siswa sekalian, Bapak yakin ada kekurangan-kekurangan dalam proses penjelasan ini. Oleh karenanya, tugas kamu mohon kamu sekalian mencatat contoh soal dari tabel yang ada tadi dan jawaban-jawaban yang ada ke dalam buku catatan. Dan kemudian Anda boleh kumpulkan di meja Bapak. Ingat ya, Bapak tunggu sampai minggu depan. Terima kasih kepada anak-anak sekalian yang hari ini fokus mengikuti pembelajaran dengan baik. Harapan kita bahwa dengan laporan arus kas yang kita pelajari bersama, kita mampu menyusun laporan arus kas dengan baik. Minimal untuk Anda mampu menghitung berapa nilai kemampuan keuangan Anda dalam harian, bulanan, dan tahunan. Sehingga dalam ke depan Anda mampu memprediksi berapa tingkat kebutuhan Anda. Ini gambaran laporan arus kas secara individual. Dalam kaitan laporan arus kas yang menyeluruh, tentu kita akan lebih berdalam dalam sebuah perusahaan. Baik siswa sekalian, saya mohon proses pembelajaran yang tadi sudah Bapak sampaikan bisa lanjut dengan pembahasan dan tugas. Ingat, Bapak tunggu jawaban dari Anda semua dari tugas yang tadi Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan semangat dan tetap sehat, optimis. Ingat, ke depan masih menunggu masa depan kita untuk yang lebih baik lagi. Terima kasih, selamat dan sukses untuk kita semuanya.